Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi ke channel ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjual ataupun membeli koin Binance, koin kripto dengan cara yang mungkin lebih murah dengan cara biasanya. Oke, pertama kita buka aplikasinya. Oke, ini tampilan awalnya di mana dapat kita lihat harga koin Binance itu sendiri adalah harganya 3.691.000, 3.600. Nah, kembali lagi jadi 3.700.000. Ketika kita ingin membeli satu koin Binance, nah di sini harganya 4 juta. Jadi pedagang-pedagang ini menjual harga barang tersebut seharga 4 juta. Jadi sebenarnya ketika kita membelinya sudah langsung ada selisih 3 juta atau sekitar 30%. Dan ketika kita beli, kita akan punya satu koin misalnya, kita belinya 4 juta. Walau memang kalau Binance sendiri bisa tidak harus beli satu koin ya. Bisa 200.000, 400.000, jadi dia bisa bilangan desimal yang cukup panjang desimalnya gitu. Beda dengan saham yang harus satu lot. Nah, misalnya kita beli sudah di harga 4 juta tadi, kita dapat satu koin. Bagaimana cara kita menjualnya? Cara menjualnya adalah di menu ini dan pilih Binance. Harganya di 3.600.000. Jadi, ketika kita beli 4 juta dan ingin menjualnya, kita langsung rugi di 400.000. Sebenarnya ini wajar saja, sama juga dengan cara emas dan kurs lainnya di mana ketika kita beli akan lebih mahal dibandingkan ketika kita jual. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan harga yang lebih murah? Yaitu dengan menempatkan diri kita sebagai pembeli di sini dan penjual di sini. Dalam arti kita ketika berdagang membeli ini seharga 4 juta. Nah, si penjual ini yang namanya misalnya Kambai, dia menjualnya seharga 4 juta. Jadi, untuk memposisikan diri, untuk mendapat profit yang lebih maksimal, kita memposisikan dirinya sebagai pembuka toko di sini. Ya, ketika awalnya kita membeli, berarti kalau kita membuka toko, kita memposisikan diri sebagai penjual. Nah, ketika kita penjual, kita di toko kita memposisikan diri sebagai pembeli. Jadi dalam arti ketika harga pasar adalah 3.700.000, ya, kalau kita beli secara normal maka kita belinya 4 juta. Bagaimana kalau kita belinya dari orang lain saja yang sudah punya? Maksudnya orang lain yang ingin menjualnya. Jadi kita bisa beli di harga pasar itu tadi. Setidaknya kita bisa buat sedikit di atas harganya Erman ini agar orang tertarik untuk menjualnya ke toko kita ya. Oke, kita lihat aja. Nah, pertama kita hitung sendiri si Erman ini dia ngambil profitnya dalam arti dia menjualnya ini kan di harga pasar ya, dalam arti dia membelinya di harga pasar. Nah, kita lihat dia itu seberapa rendah persenannya. Jadi kita bagikan aja 37, 18, 7, 10. Oke, dia ingin mau beli dari orang lain itu di harga 3704. 3704 04 574,82. Kalau kita kurangkan itu sekitar ada selisih 14.000 ya. Jadi dia beli dari orang lain itu lebih murah 14.000 dari harga pasar tadi. Kemudian persentasenya itu sekitar kalau kita persentasikan 0,38% ya, 0,38%.
Jadi kalau kita ingin menjualnya biar orang ingin tertarik ke kita, setidaknya kita bisa aja membelinya tuh sedikit lebih mahal di harga Airman ini. Jadi orang lebih tertarik untuk menjual koinnya dari kepada kita gitu ya. Nah, sebelum melakukan jual beli, yang harus teman-teman lakukan adalah membuat metode pembayarannya di sini. Jadi teman-teman bisa klik di sini dan akan muncul bagaimana cara ingin orang-orang mentransfer ke Anda itu, seperti itu. Nah, caranya di sini bisa dengan cara bank, GoPay, OVO maupun Dana. Dimana kalau setahu saya semua ini juga sudah mempunyai kalau akunnya akun premium ya, disettingkan premium dengan cara misalnya mendaftar pakai KTP. Nah, ini tuh bisa langsung transfer via bank ya. Oke. Maksudnya kalau Anda udah punya GoPay-nya, ingin mentransfer ke bank Anda, nah itu bisa. Oke. Nah, yang harus kita lakukan tadi untuk membuka tokonya adalah di sini. Klik ini, Binance misalnya. Oke, pilih ini, mode iklan. Mode iklan. Nah, beralih ke mode iklan. Confirm. Nah, sebelumnya saya sudah punya toko dengan pada saat itu saya adalah orang yang menjual koinnya. Jadi ada orang yang membeli, saya yang menjual. Nah, sekarang saya ingin membelinya dari orang lain. Oke, saya ingin membelinya dari orang lain. Berarti saya pasangnya adalah beli ya, karena kita statusnya ingin membeli. Mata uangnya adalah apa yang mau kita beli, Binance, mata uangnya adalah Indonesia rupiah. Sebenarnya kita bisa juga melihat berapa harga tertinggi atau terendah pada saat itu. Nah, ini tipe harga ini kalau misalnya tipenya harganya tetap maupun mengambang. Cuma kan kalau kita lihat tadi harganya sangat fluktuatif ya. Daripada harganya kita set terus dia berubah, mending kita buat mengambang. Jadi dia ngambil persenan yang sesuai dengan harga aktual pada saat itu. Jadi tadi kan kita ingin membeli dari orang lain. Maka untuk membeli dari orang lain, maka kita set harga membeli dan kita set beli. Dan karena kita ingin membeli dari orang lain, kita ambil harga yang lebih murah. Tadi kan kalau si Herman masangnya sekitar 0,4% ya, diambil lebih rendah dari harga pasar. Nah, kita bisa aja ngambilnya 0,2 nggak apa-apa, atau 0,35 lebih spesifik lagi. Jadi intinya kita masangnya setidaknya di atasnya Herman biar orang lebih tertarik untuk menjualnya ke kita. Tadi dia kan 0,38, kita buat aja 0,3, berarti 99.770 gitu ya. Oke, nah ini diabaikan aja karena harga tertingginya ini selalu tidak ngikutin harga pasar ya. Jadi sebenarnya ini bisa aja berubah sudah. Oke, kita pilih berikutnya. Nah, sekarang bedanya sama jual dan beli. Kalau jual, kita dapat men-set berapa BNB yang kita jual. Kalau beli, kita dapat set berapa yang kita beli. Jadi dalam arti, ini dalam satu kali transaksi ya. Saya ingin belinya maksimalnya yang seharga 1 juta aja. 1 juta. Dan minimalnya 500.000. Ini untuk jaga-jaga kalau ada orang juga yang nggak punya Binance yang sebanyak 1 juta gitu, maksudnya 1 juta rupiah gitu ya. 500.000. Kan biasanya mungkin saat ini masih banyak yang lagi nyoba-nyoba ya. Nah, transfernya kita buat dengan cara bank ya.
dengan cara bank. Ya, karena aku nggak punya transferan lain, jadi ya aku bisanya mentransfer itu dengan cara bank. Oke, kemudian berikutnya, sorry, kita juga tetapkan berapa Binance yang maksimal kita ingin beli ya. Jadi tergantung duit kita berapa. Kalau saya kan pengen ngabisinnya 1 juta aja, berarti biar dia terkunci nanti mungkin di angka 0,3. Oke, 0,3. Oke lah, masih bisa. Oke, kita ambil yang lebih bulat ya. 0,26. Sebenarnya bisa aja 1 juta dibagi harga sekarang kayak gitu. Bisa aja caranya kayak gitu ya. Cuma gini juga bisa, nyoba satu-satu. Oke, gitu ya. Jadi kita setidaknya pengen beli yang seharga sebanyak 0,274. Bebas orang mau jualnya, ada yang mungkin ibaratnya kita ingin belinya itu totalnya itu adalah 1 juta. Nah, bebas, mungkin kalau ada 500 ribu setidaknya kita butuh 2 transaksi ya. Kemudian lanjutkan. Kemudian ini bisa aja tadi kan aku karena aku yang jual, ini aku buat kirim capture setelah transfer. Mungkin ini enggak perlu kali ya. Aduh, kita hapus. Oke. Nah, ini bisa aja kita pilih online maupun offline. Jadi dalam arti biar ya si toko yang awal tadi kan dia ada terus tapi 0 transaksi. Tadi siang juga saya lihat ada juga tapi 0 transaksi. Nah, ini harus di set juga karena kita kan saat ini lagi monitor HP ini, maksudnya kita lagi di toko. Jadi kita buat online. Oke, kita posting. Kirim kode. Nanti kodenya akan dikirim ke ini udah masuk ke SMS kita. Jadi cepat aja dia. Oke. Beli BNB. Nah, ini selesai. Tadi kan kita buat fleksibel ya. Nah, ini dia 3683. Coba kita lihat di sini. Ada nggak punya kita? Coba kita lihat di sini. Ada nggak punya kita? Wah, ternyata kita belinya cukup rendah ya. Jadi kita tidak berada di urutan pertama. 3683 kalau dilihat harga sekarang. 36. Oke, berarti kemungkinan untuk kita berada lebih di atas, kita harus naikkan, maksudnya harganya tadi harus kita naikkan ya. Jadi orang akan menjual ke kita. Nih. Dia kan akan berubah-ubah 3683. Nanti dia akan berubah-ubah. Oke, 3696. Oke, coba ya saya ubah di sini. Edit cepat aja. Oke. Oke, di sini coba ya. Oke, bagusnya dia langsung ada verifikasi dan cepat ya. Nggak perlu lama-lama. Oke, kita lihat posisi kita ada di mana. Oke, masih di posisi yang ketiga ya. Gak apa-apa, kita ubah lagi ya. Selisihnya ada 3000. Selisihnya ada 3000. Sebenarnya enaknya ngitungnya lewat persenan tadi ya. Berapa persen mereka nurunin harganya. Tapi gak apa-apa. Ini kan terlalu cepat dia berubahnya. Jadi agak sulit. 3000. Coba 85 ya. Oke. Tadi 85 kan? Oke, 85 simpan. Oh, belum saya kirim tadi tampaknya.
Oke, sekarang kita cek lagi P2P. Posisi kita tadi, wah, beda. Bentar. Beda 4.000 ya. Oke, kita ubah lagi ya. Kayaknya harus 90 ini. Oke, nggak apa-apa. Kita kirim lagi. Oke. Ini kayaknya karena terlalu cepat ya, jadi harus sedikit menunggu karena kita ngubahnya terlalu cepat. Sebenarnya selagi kita belinya, maksudnya beli dari orang lain itu lebih rendah dari harga jual yang tadi itu, ya harga jual kita nantinya, ya sebenarnya kita masih untung sih. Jadi nggak perlu terlalu ini juga, nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, coba kita lihat posisi kita udah paling atas atau belum. Wah, sedikit lagi. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, kita naikin aja sekalian. Oke. Berarti mereka itu sangat kecil berarti ya ambilnya ya. Nah ini aja. 95. Oke, nggak apa-apa. Oke, nunggu sampai 1 menit. Ini caranya maksudnya cara yang tidak biasa ya, tapi kalau dihitung lebih cepat sebenarnya kalau mau cara cepat ya buat aja 100% atau langsung 0,05 tadi itu udah kemungkinan udah paling atas sih. Jadi udah paling atas dalam arti paling atas di mana harganya paling mahal kita mau beli dari orang lain. Oke, kita masukkan lagi. Harusnya nih udah paling atas sih. Oke, kan kita paling atas. Nah, sekarang kita tinggal nunggu ada orang yang beli ke kita, menjual ke kita. Oke, tadi berapa ya aku buatnya? 1 juta ya. 1 juta itu ya kuantitinya 0,27 Binance. Oke, kita tunggu aja. Enaknya ya harganya ya ini. Tadi kan kita buat dia tidak tetap, jadi berapa harga ini ya akan ngikut dia. Orang-orang udah mulai nurunin harga. Tadi 4,3, sekarang udah 4 juta. Memang trennya lagi turun ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba beli 1 juta dari orang lain untuk video ini. Ini perdagangannya aku udah 4 kali ya. 4 kali. Harusnya oke. 3 kali beli, 1 kali jual kemarin. 66,7%. Belinya 3 kali, jualnya 1 kali. Tingkat penyelesaian 30 hari 66,67%. Harusnya 100% dong. Kan semua perdagangannya 4 kali. Oke. Masih belum ada yang beli ya. Yang jual ya. Wah. Oke, Erman itu mengubah persentasenya. Cukup unik ya. Maksudnya dia ubah tapi perdagangannya itu tidak ada sama sekali. Wah, jangan-jangan, wah saya nggak mau ini sih, nggak mau spekulasi dulu sih. Spekulasinya bisa bermacam-macam. Tapi sebenarnya kalau dia perdagangannya 0 ya kita juga nggak harus ganti juga sih. Wah, 162 ya. Tapi kalau dilihat ada orang yang jual nggak ya?
Transaksinya 1620. Oke, coba kita buat 100% aja. 98 deh. Biar kita coba lihat berapa persen dia pasang. Oke, kita cek lagi. Oke, kita paling atas ya. Wah, selisihnya udah jauh betul. Tapi nggak apa-apa, 3.000. Biar langsung ada yang jual ke kita. Ayo, dijual barangnya. Saya nampung cuma 1 juta saja. Oke, masih belum ada. Baiknya nanti kalau udah perdagangannya agak banyak kan orang jadi bisa lebih percaya sama kita gitu. Wah, Herman nih siapa nih ya? Dia mengubah harganya dia 162. Oke, kita buat 100%. Jangan. Oke. Wah, bahaya juga kalau kayak gini nih ada yang ngebandari. Semoga aja nggak ada. Tuh kan, dia tuh 100% memang harganya dia pasang. Bisa jadi di set di sini tuh biar, ya menurut aku sih dengan perdagangannya masih 0, satu dia memang pengen supaya ada orang yang jual banget ke dia. Kedua mungkin biar transaksinya, tapi ini 0% sih. Harusnya kalau gagal ada transaksi gagal, persentasenya harusnya ada. Itu jangan-jangan orang-orang belum pada tahu kali cara jualnya ya, tapi nggak juga sih. Kalau mau lebih ekstrim lagi, naikin 0,01 sorry. Dia bakal ngikutin nggak? Kalau dia ngikutin sesuatu banget sih, tapi bisa jadi dia langsung nurunin. Tuh, kita coba lihat ya. Dia ngikutin ya. Berarti dia punya tuh, kalau aku tadi 1 juta kan totalnya aku butuhnya 0,27. Dia punyanya 2,4, berarti 10-nya kali ya. Bentar. Dia punyanya 2.400. Wow, banyak banget dia punya nih. Bentar, iya kan? Ini beneran koma kan? Koma versi Indonesia beneran. Berarti dia tuh punya 2.000. Wah, dia punya 10.000 kali lipat dari saya berarti. Wah, dia menampung punya semua orang ini berarti di sini. 1, 2, 3, 4. Iya, 10.000 kali lipat dari saya.
Berarti dia punya 10M. Oke, kita lihat. Oke, ada orang yang jual ya, ada orang yang jual dengan harga 3.600.000. Oke, kalau kita lihat namanya ini perdagangan 2. Oke, 6 menit. Oke, semoga orangnya bisa dipercaya ya. Nah, sulitnya ya begini kalau di sini nih. Metode pembayarannya udah di sini Bank BCA. Langsung aja, ini bisa kita copy ya, nomor rekeningnya. Ini nomor rekeningnya bisa langsung kita copy. Oke. Oke. Jadi ada notifikasinya ya. Jadi ada notifikasinya ya. Jadi ada seorang user yang ingin menjual BNB-nya dengan harga 1 juta. Oke, jangan lupa di save. Oke, kemudian kita ke aplikasinya, kita pilih di transfer selanjutnya. Oke, tadi ini harganya 3.600.000. Oke, kita sampaikan. Kita bilang bahwa kita sudah bayar tadi ya di transfer selanjutnya. Harusnya setelah dia lihat ataupun tadi kita pas bilang sudah transfer, dia bisa melepaskan koinnya ya, koinnya yang kita beli 1 juta dengan harga pembelian 3.600.000 tadi. Kalau kuantitasnya itu akan dihitung secara otomatis. Oke, ini artinya selesai. Dia sudah melihat mungkin ya pembayaran kita, dan dia melepas tadi koin ini. Koin ini disetorkan ke kita sebanyak 0,27 sekian atau ketika dirupiahkan adalah 1 juta. Oke, kita kasih umpan balik positif dan selesai. Maka kalau kita lihat sebenarnya saldo kita tadi, kalau masih ingat ya, harusnya saldo kita itu bertambah 1 juta ya. Maksudnya belum tentu 1 juta sih, karena kan ada kurs juga. Ini tadi ya, kita lihat selesai. Di sini tadi selesai, order Anda berhasil. Oke, mungkin itu aja videonya yang bisa saya sampaikan. Kalau mau kembali lagi ke mode sebelumnya, tinggal ini aja, klik BNB ini bisa, terus ke sini klik yang sebelah kanan atas, sebelah kanan atas di ini. Saya lupa. Nah, ini di profil, kembali beralih ke mode order. Nah, ini. Jadi kan kita dapat tadi seharga 3 jutaan, dan seandainya kita beli di sini itu harganya 4 jutaan. Jadi memang kita ada profit, bukan profit sih, ya potensial lah ya kalau dia ada perubahan harga lagi. Nah, kayak gitu, di sekitar 300 ribuan ya. Nih, tadi kan di 3.600.000, kita anggap aja 3.700.000. Oke, mungkin itu aja videonya untuk hari ini. Intinya sih ya,
kayak rasa modal percaya gitu ya. Coba tadi iklannya otomatis mati nggak ya? Oke, iklannya masih ada, tapi tadi kan kita butuhnya 1 juta. Masih tampil nggak dia di sini? Oke. Oke, nah dia udah nggak tampil lagi ya iklannya ya. Iklannya udah nggak tampil lagi. Kalau di refresh, oke, coba kalau nah ini kan udah nggak tampil lagi ya. Coba kalau misalnya kita setting aja harganya agak rendah ya. Kalau setting gini langsung tampil nggak? Sama ini, oke. Dia berubah ya tadi. Ternyata berubah dia. Jadi dia langsung kalkulasi otomatis. Tadi kan yang kita butuhkan itu tinggal 10.000-nya gitu. Oke. Paham. Jadi ini kayak sebuah air yang harus diisi gitu ya. Jadi tadi sudah diisi sebagian, tinggal segini sisanya. Jadi ya dia langsung close otomatis ya. Jadi nggak langsung banyak orderan yang akan kita terima gitu. Maksudnya nggak ada langsung yang jual ke kita dengan jumlah yang berkali-kali gitu. Oke. Mungkin itu saja videonya. Selamat mencoba. Jadi intinya dengan cara ini yang kita harusnya beli secara reguler di harga 4 juta, kita belinya dari orang lain di harga 3.700.000 tadi. Oke, mungkin itu aja videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.